Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Persepuluhan itu hukum Taurat. Contoh, sunat tanpa obat bius itu hukum Taurat, hukum Taurat. Lalu pertanyaan saya, gereja mana yang sedang menjalankan persepuluhan? Di luar Katolik. Artinya keselamatan bagi mereka tuh karena iman dan karena perbuatan hukum Taurat. Kenapa? Persepuluhan itu hukum Taurat. Tapi lebih parah lagi, hukum Taurat tentang persepuluhan itu bukan untuk mereka, untuk orang Lewi. Dan untuk siapa lagi? Iya, coba baca bilangan janda 26 dan anak ayat 12. miskin, janda dan anak yatim. Angel, baca di kitab suci. Nanti mereka bilang kita tidak tunjuki kitab suci lagi. Nanti mereka lawan lagi kita. Ulangan 26 ayat 12, 13. Untuk siapa? Apakah kita sekarang tanya bahwa di sana ada nama pertama yang disebutkan di situ untuk siapa? Oke. Dan dibayar pada tahun yang keberapa? Silakan. Ulangan 6. Ulangan 26, 13. 26, Mas. Aku baca, Mike. Ulangan atau bilang? Ya. Ulangan 26, 13 ya, Romo? 12, 13. 12 dulu. Oh, 12 dulu, oke. Apabila dalam tahun yang ketiga, Tahun yang keberapa? persembahan, tahun ketiga. Tiap minggu? Enggak. Tiap kali bayar, jual rumah, jual mobil? Tiap kali gajian? Erik, jangan tertawa lah. Inilah kita bilang versus Injil versus kitab suci. Jadi kita harus bongkar lah. Oke, silakan. 26, 12 ulangan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka Peter, tahan di hasil tanahmu. Hasil dompetmu. Gajimu. Nggak ada di sini. Karena persepuluhan itu hanya hasil tanah dan hewan. Jadi tidak ada. Tidak ada bilang gaji. Karena memang bukan gaji karena korupsi tentang uang itu sudah ada sejak zamannya Abraham. Makanya Tuhan bilang jangan pakai uang karena nanti bisa korupsi. Lihat saja apa yang terjadi dengan Yudas kan. Uang. Macam begitu. Makanya jelas sekali katakan bahwa dari persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Juga hewanmu ya. Maka harus engkau berikan kepada orang siapa? Ini penting. orang Lewi, orang Baca asing, yang ada di dalam. anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Oh, Kalau ada mau marah saya marah. Baca ya. tiga objek mau. Jadi diberikan untuk orang Lewi, Empat. asing, anak yatim, dan janda. Empat objek ini. Kamu berikan untuk siapa? Rolex, Mercedes-Benz. Oke, ayat 13. Kalau biar marah saya karena kita ngomong versus, jadi kita harus keluarkan semua. Oke, versus kan.
ayat Karena mereka bilang 13. keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Ternyata mereka menjalankan hukum Taurat. Jadi bukan karena kasih karunia, karena iman kalau begitu. Karena mereka ada persepuluhan. Oke, lanjut. Dan Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, Ah, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Orang Lewi Lewi. dan kepada orang asing, 2, anak yatim 3. dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Dan saya selalu mereka menggunakan Maleakhi 3 ayat 7, 8, 9 sampai 10 Ya, ya. Maleakhi 3, 3, 8, 9, 10. Tapi mereka tidak baca Maleakhi 3 ayat 5. Itu hukuman penghakiman untuk orang yang menindas janda, yang menindas orang asing, dan yang menindas anak yatim. Orang asing, anak yatim, dan janda kan nggak punya uang. Oh, ditindas dengan cara seperti apa? Ya, mencuri persepuluhan mereka, hak mereka untuk menerima persepuluhan, maka harus dihukum. Dan Tuhan sendiri yang menghakimi. Coba kita sandingkan dengan Maleakhi 3 ayat 5. Mereka pakai ayat 7, 8, 9, sampai 10 untuk ancam bahwa orang harus beri persepuluhan. Tetapi siapa yang mencuri persepuluhan itu harus dihukum. Ini ada di ayat 5-nya. Silakan. Maleakhi. Maaf, kita Maleakhi. sambung ke sana karena sebenarnya bukan tema ini. Ya. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Tukang tilep ini. Orang-orang Jatuhkan Orang-orang orang ya. berzina. Oh, haleluya. Wah, jatuh semua orang di sini di Kolombia ya, di Kolombia. orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. 3 yang terakhir nih. Lihat 3 yang terakhir nih. Janda, anak yatim, dan orang asing. mereka ini yang berhak mendapatkan persepuluhan. Orang upahan Ya. Mike. Ya, macam 3 yang terakhir nih, yang di dalam ulangan tadi harus mendapatkan persepuluhan, tetapi mereka ditindas. Artinya, anak yatim, janda, orang asing nggak ada punya apa-apa. Oh, penindasan dengan cara seperti apa? Mencuri persepuluhan sebagai hak dari mereka. Di Protestan, persembahan perpuluhan menjadi penting dan menentukan masa depan denominasi. Seorang hamba Tuhan atau pendeta mendapatkan gaji penghasilan dari besarnya persembahan yang terkumpul. Jika tidak ditekankan pada perpuluhan, maka ini akan mengancam keberlangsungan hidup denominasi dan kebutuhan keluarga pendeta. Karena penting bagi kehidupan gereja dan keluarga pendeta, maka ada juga pendeta yang sering menakut-nakuti jemaatnya dalam khotbahnya, dengan mengatakan, jika saudara tidak memberikan perpuluhan, itu sama dengan mencuri uang Tuhan, dengan tidak lupa menyebutkan ayat-ayat seperti di bawah ini. 1. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Rasul Paulus tidak mengatakan 10%, namun menekankan kerelaan hati dan sukacita. Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Injil Matius 23 ayat 23.